Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal jami'i masyayikhina wal masyaikhi masyayikhina khususan ila muassisi hadal ma'had syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Santri digital rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mudawamati ta'allum dalam rangka terus menerus belajar dan belajar terkait materi sekarang, meneruskan yang kemarin setelah mengetahui daripada maksud dan tujuan pernikahan, kemudian hukum-hukumnya. Untuk yang sekarang adalah kriteria memilih pasangan hidup. Tentunya karena manusia diciptakan berpasang-pasangan, setiap pasangan atau pihak laki-laki boleh memilih dan memilah di antara perempuan-perempuan yang dicintai. Kemudian juga bagi perempuan berhak untuk tidak menerima daripada atau memilih daripada calon suami. Ada dua hal tentunya di dalam kita memilih pasangan hidup. Satu, menentukan kriteria. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Yang kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status, sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik, termasuk masalah kesehatan dan seterusnya. Masuk materi yang pertama adalah tentang standar umum, yaitu masalah agama, keturunan, harta, dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah anin Nabi qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
tungkahu den nikah sapa almar'atu wong wadon li arba'in krana patang perkara. Limaliha siji krana bandane, wali hasabiha loro krana nasabi, wali jamaliha telu krana ayune, wali diniha papate krana agamane. Fadfar bidzatiddin, maka carilah perempuan yang mempunyai agama. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena agamanya, nasabnya, hartanya, dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Setelah kita teliti, kita telaah bahwa maksud dan tujuan nikah itu adalah tanasul, yaitu memberikan keturunan agar supaya lestari makhluk ataupun manusia tersebut, dan juga untuk supaya memberikan orang-orang tersebut untuk supaya berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dari hadis ini kita bisa melihat, mungkin bisa dilihat di kitab Nurul Dholam, ada di situ. Ini kalau dicermati ada 4 hal di sini. Wanita dinikahi ini ada 4 hal. 1, karena harta bendanya. Kalau lihat anak perempuan yang tampilannya udah oke, maksudnya hartanya banyak. Ada juga yang laki-laki tersebut lupa dengan yang lain. Tidak memikirkan tentang nasabnya, tidak memikirkan tentang cantik dan tidaknya, karena rasanya mungkin akan sama, akan semacam itu ya. Atau bahkan dia lupa dengan agamanya. Ada juga yang karena nasabnya, keturunan orang baik-baik, atau karena kecantikannya. Udah pokoknya cantik, masalah harta benda bisa dicari dan lain sebagainya. Walidiniha, dan karena agamanya. Dan yang paling umum ya kesemuanya. Kesemuanya, ya harta bendanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Tapi dalam hadis ini yang ditandaskan adalah tentang agamanya. Sebab kalau agama yang diutamakan, maka akan beruntung, akan selamat. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Maksudnya apa? Maksud yang saya bicarakan ini adalah tentang 4 perkara ini. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran akidatul awam tentang tauhid, kan hubungannya ini masalah pernikahan kan supaya memikir kita, supaya mengingat kebesaran Allah. Ya kita pikir-pikir. Di Nurul Dholam itu ada annal asya ala arba'atil asya. Sak temene perkara iku ana 4 perkara. Pira-pira perkara iku ala arba'atil asya. Yang kelanjutan atau isi daripada Nurul Dholam itu adalah perkara yang 4 perkara. Perkara yang 4 perkara ini biasanya yang satu beda. Kalau dalam Nurul Dholam itu disebutkan bahwa 1, yaitu sesuatu yang tidak punya permulaan dan tidak punya akhiran. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak punya permulaan, tidak punya akhiran.
Kemudian yang kedua, sesuatu atau perkara yang mempunyai awalan dan mempunyai akhiran. Mempunyai permulaan dan mempunyai akhiran. Siapa? Manusia. Makhluknya Allah. Manusia itu karena punya permulaan berarti ada tanggal lahir. Karena ada akhiran berarti ada mati. Kapan lahirnya, kapan matinya. Ada awalnya, ada akhirnya. Itu manusia atau makhluknya Allah. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini akan beda. Yaitu mempunyai awalan, tidak mempunyai akhiran. Yang keempat, tidak mempunyai awalan tetapi mempunyai akhiran. Apa itu? Yang mempunyai awalan tetapi tidak mempunyai akhiran. Nah, akhirat itu. Akhirat, kalau kita masuk surga itu sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Tidak ada putusnya. Tidak ada putusnya. Tapi dia ada awalannya. Karena Allah itu bikin. Surga itu dibikin kapan? Kan ada dia. Ada juga yang tidak mempunyai awalan, tetapi mempunyai akhiran. Yaitu zaman azali. Zaman azali itu kita udah dicatat. Kamu bagaimana, istrinya siapa. Nah, ini sudah dicatat di zaman azali. Dalam 4 perkara ini ada yang beda. Mana yang beda? Yang pertama, yang satu, apa? Allah. Allah itu tidak mempunyai awalan, tidak mempunyai akhiran. Maksudnya kenapa? Maksudnya kenapa dan apa? Maksudnya ya supaya kita memikir, oh memang betul Allah itu beda dengan yang lain. Allah itu satu. Wahdaniyah. Mukhalafatul lil hawa disi. Beda dengan perkara yang baru. Beda dengan makhluknya, itu Allah. Dalam konteks seorang cowok mencari perempuan, itu juga dianjurkan 4 perkara ini. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena harta benda, karena keturunan atau nasab, karena kecantikan, dan karena agama. Maka yang dicari apa? Agama. Karena agama ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kalau kita menikahi perempuan cuma karena harta bendanya, iya kalau harta benda itu terus. Kalau bangkrut, kita akan rugi. Kalau yang dicari cuma hanya nasabnya, apa memang kita kenyang dengan nasab? Kan tidak kenyang. Atau karena kecantikan. Kecantikan apa tahan lama? Tidak dia. Kalau umurnya udah 65 tahun ke sono, 70 tahun lah, 75, itu yang cantik. Sudah tidak cantik lagi. Dibedai pun juga tidak akan cantik. Malah tambah rusak mukanya. Nah, maka yang ditandaskan adalah agamanya. Karena agama ini kita akan selamat. Tidak akan tersesat. Selamat dalam dunia dan akhirat. Nah, ini kan 4 perkara ini yang beda tentang agama. Itu menunjukkan Allah itu satu. Beda dengan yang lain. Mungkin dalam konteks-konteks yang 4 perkara ini banyaklah contoh-contoh. Contoh-contoh yang menerangkan tentang keesaan Allah. Beda dengan yang lain. Itu banyak. Mungkin itu aja untuk kali ini. Kita sambung untuk yang akan datang. Kiranya banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.